Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izharul Islam, angkatan kedua, prodi Sarjana Administrasi Kesehatan, tingkat 2, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan MK Ergonomi dan Faal Kerja yang bertema dengan pencemaran tanah. Jadi di sini saya menjelaskan pencemaran tanah yang telah masuk atau mengendap telah menjadi zat kimia beracun di tanah dan dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia atau dapat mencemari tanah dan udara di atasnya. Nanti bisa dilihat dari video selanjutnya. Mari kita sama-sama menyimaknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Faktor penyebab pencemaran tanah tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan, kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua limbah tersebut mempunyai dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Bungkus plastik yang dibuang ke lingkungan akan tetap ada dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Sampah anorganik tidak terbiodegradasi, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya, tanaman sulit tumbuh, bahkan akan mati karena tidak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang. Limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, pulp,
kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lainnya. Limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti raksa, seng, timbal, dan kadmium dapat mencemari tanah. Raksa, seng, timbal, dan kadmium merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah, akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Limbah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah tercemar. Misalnya, pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Jadi kesimpulannya, faktor yang menyebab pencemaran tanah yaitu diantaranya limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian yang telah dijelasin tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.